Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kembali lagi di Kawan APBD, kupas anggota dewan bareng gua Alpan dan lo. Gua Badri. Episode kedua nih Bat ya, program ini Bat ya. Ini masih nggak kerasa nih ya. Betul. Ya. Masih new program sih sebenarnya. Ya. Nah, lu jelasin dulu nih ke masyarakat. Kawan APBD itu sebenarnya apa biar masyarakat luas juga tahu. Biar makin ngerti dan makin paham. Oke, Kawan APBD itu kepanjangan dari kupas anggota dewan bareng gua Alpan dan lo Badri. Betul. Di program ini nih Bat, kita akan ngebahas sisi lain kehidupan anggota dewan. Oke. Sampai anggota dewan itu menduduki kursi DPR di Provinsi DKI Jakarta. Seru dong ya. Seru. Nah, lu jelasin nih siapa nih narasumber kita di episode kedua ini. Yoi, narasumber kita nih salah satu anggota dewan yang turut melestarikan budaya Betawi. Waduh. Penasaran keren ya? gak lu? Penasaran dong. Banget deh. Banget. Langsung samperin aja lah biar nggak Let's pakai go. lama. Yuk. Empat, lima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu. Ada tamu ya. Bentar. Ya bang. Tunggu dulu bang. Wis, ada apa nih bang? Lu main nyelonong bae lu kemari lu. Slow bang. Tenang bang. Bang. Orang kampung sini kagak banyak ngomong, kagak banyak bicara bang. Iya bang. Hilang tradisi dimakan zaman. Budaya asing selalu dibangga-banggain. Lu datang berdua, kudu permisi bang, jangan ngagetin. Permisi ya bang. Bang, permisi bang. Permisi nih, Bang, ya. Tapi ngomong-ngomong kita nggak jago pantun nih bang. Gue juga punya jagoan. Tunggu dulu Lu bang. keluarin dah bang. Pal. Apa-apaan lu nahan lu? Apa-apaan lu nahan-nahan lu. Tadi lu bilang budaya asing selalu dibangga-banggain. Benar banget bang. Emang bener bang, dari dulu sampai sekarang budaya asing selalu dibangga-banggain. Giliran budaya kita sendiri bang, kagak pernah kita lestarin bang. Kalau sekiranya ayah besar bang apa nama bang Badri bikin ngagetin, ayah minta tolong dimaafin. Maaf aja lu. Buset, lu galak banget lu. Bang, jalan-jalan ke Rawabuaya lebih jauh Rawasari. Orang kampung sini kepengen tahu, pengen tanya, ada apa nih lu pada datang kemari? Bang, jauhnya Rawasari udah barang tentu jalannya bebatuan bang. Kalau abang tanya ada apa ayah datang mari, pan ayah punya maksud dan tujuan ya bang ya? Punya maksud dan tujuan? Gak punya bang. Bang, buah delima merah warnanya matang separoh, pahit rasanya. Ayah terima nih, abang-abang pada semua. Tapi ayah pengen tahu maksud dan tujuannya. Jadi abang belum tahu? Lah belum bang. Tujuan kemarin kita mau silaturahmi ya bang ya? Silaturahmi? Lah iya. Bang, jerami bukan sembarang jerami. Jerami dibakar pakai abu gosok. Lu silaturahmi jangan sembarang silaturahmi bang. Langkain mayat gua dulu kalau lu mau masuk. 5 langkah gue maju ke depan, pantang setapak gue mundur ke belakang. Cakep banget lu bang. Gue anak Betawi, musuh kagak gue cari. Kalau ada pantang lari, lu jual pantang gue tahu langsung gue beli. Buset. Lalu berani sama gua lu? Ayo. Ayo dah. Lu macem-macem lu. Bangun. Sampai kotor tuh, sampai kotor. Gimana? Gue udah boleh masuk belum bang? Baik dah bang.
Kalau timbang silaturahmi, ayo dah masuk bang. Boleh masuk. Lah boleh dah. Ayo bang. Cakep, terus lu kita. Ayo kita tetesan dulu. Bang, bang. Tradisi kita begitu, Bang. Kalau ada tamu atau ada event-event tertentu, kita biasa pakai palang pintu, Bang. Nah, filosofinya palang pintu sendiri tuh kayak gimana tuh bang? Kalau biasanya palang pintu itu dipakai dalam acara menerima lamaran seorang laki-laki terhadap anak dara, Bang. Tapi kita nggak lagi ngelamar ini bang. Ya, ini kan maksudnya bisa disesuaikan, Bang. Oh gitu. Dalam hal-hal acara kayak abang mau silaturahim ke sini gitu kan. Kita pengen tahu dulu abang maksudnya apa-apa kan, ini kan kita tanya di acara palang pintu. Budaya harus tetap dilestariin nih bang ya. Insya Allah, Bang. Kalau kita bukan kita yang melestariin, siapa lagi, Bang? Nah, cakep. Kan kudu kita juga yang melestariin, Bang. Yo bang. Nah, biar enak sama enak, bayarnya kita ngobrol di balai kali ya. Boleh bang. Kita duduk bareng-bareng ya. Siap bang. Oke. Ayo kita naik bareng-bareng ya. Ada tamu. Pak Col, coba tolong. Kita suguhin dulu nih tamu kita biar dia tahu. Yang namanya bir pletok. Waduh. Sama dodol. Nih ada bir pletok. Ini makanan khas Betawi nih bang ya. Makanan khas Minuman Betawi ya. Ini minumannya silakan dicobain. Terima kasih banyak nih bang. Ya, nih. ini namanya bir Bir pletok. peletok ya. Zaman Belanda, orang Belanda minum bir, kita juga minum bir juga. Tapi Kita namanya bir pletok. Yang bikin hangatnya apa nih bang? Jahe. Jahenya nih ya, ini yang ngebedain nih bang ya. Merahnya dari kulit pohon secang. Oh, kulit Ya. secang ini yang bikin merah. Yang bikin Warnanya ini merah. nih bang ya. Iya. Coba dicobain. Enak kok. Ini berarti menyehatkan juga nih bang ya. Oh iya, apalagi kalau diminum gerimis-gerimis. Baru habis gajian. Enak banget minumnya. Beneran, sumpah deh. Sedap ya. Sedap. Kawan APBD, beliau ini Bang Jamal, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Komisi A Bidang Pemerintahan. kawan APBD juga pengen tahu nih, abang. Tapi sebelum abang menjelaskan itu, gimana kabar abang nih siang ini panas-panas gini nih? Kabar alhamdulillah baik, Bang Badri, Bang Ipan juga kabar saya baik. Ya alhamdulillah abang berdua pada siang hari ini nih bisa silaturahim ke sini, jadi tahu tempat saya nih markasnya. Oke. Saya di sini. Di sini ya. Kita pengen ngejelasin juga nih Bang. Nah, kawan APBD ini salah satu program dari Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta nih Bang. Ya. Nah, ini dari Humas DPRD. Maksud dan tujuan saya sama Badri datang ke sini ingin tahu nih Bang, Ya. kisah-kisah inspiratif Abang nih, sisi lain dari jadi anggota dewan yang biasa di Kebon Sirih. Nih kita ngelihat kehidupan Abang nih sebagai tokoh Betawi. Gimana nih Bang? Tapi sebelum abang jelasin, Ya. abang perkenalin dulu ke masyarakat. Biar kawan APBD tahu semua nih, abang ini siapa, markasnya ini apa gitu. Iya. Ya, bisa. Baik, yang sangat saya banggakan kawan APBD ya. Betul. Program baru dari Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Anda abang-abang ini dari Humasnya DPRD DKI Jakarta ya. Baik, saya perkenalkan, saya Jamaluddin, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari fraksi Partai Golkar di Komisi A yang membidangi tentang pemerintahan, Bang. Selanjutnya mengenai hal yang tadi abang tanyakan, bahwa keseharian saya di Rawa Bambon ya Bang. Jadi kebetulan kalau bahasa Betawinya nyohornya di sini tuh saya yang ngurusin Rawa Bambon. Nah, di Rawa Bambon itu saya mempunyai sebuah yayasan, Bang. Namanya Yayasan Panggung Rawa Bambon. Nah, disinilah saya berkreativitas setiap hari di luar daripada kedewanan itu, Bang. Yang tadi seperti yang kita lihat nih Bang Abang juga ngajar silat ya. Sebetulnya sih nggak ngajar silat, Bang. Saya juga belum pantas juga disebut ngajarin silat, Bang. Cuma sekedar aja daripada ya istilahnya daripada olahraganya nggak jelas kan. Anak-anak di sini kan musim-musimnya banyak yang tawuran apa gitu, Bang. Ya makanya dari usia dini ini kita upayakan supaya lebih mengenal kepada budaya kita sendiri, Bang. Gitu aja. Ada berapa itu Bang anggotanya buat silat sendiri? Kalau anggota sih
Banyak. Banyak ya. Cuma kan tentatif Bang. Kadang mereka yang sempat datang, yang nggak sempat datang ya suatu saat mereka datang. Oke Bang, tadi bicara tentang yayasan nih Bang. Ya, Yayasan yang udah Abang buat ini dari kapan sih Bang? yayasan ini berdirinya secara resmi yang mempunyai akta notaris itu tahun 2020. Cuma yayasan panggung ini sebetulnya semenjak adanya tuh pas panggung ini dibuat tahun 2002. 2002. Udah lama ya. Cuma waktu itu belum kita resmikan secara berbadan hukum. Nah, kalau untuk saat ini semenjak tahun 2020, Yayasan Panggung Rawa Bambun ini sudah berbadan hukum. Sudah berbadan hukum. Nah, Abang bangun panggung ini tujuannya sebenarnya apa? Jadi tujuannya itu adalah membuat budaya Betawi itu minimal di lingkungan saya dapat eksis Bang. Karena kita suka mengadakan event-event seperti festival ondel-ondel, festival palang pintu, festival berbalas pantun. Maksudnya adalah bahwa di panggung ini saya berharap lewat panggung ini budaya Betawi itu bisa bangkit kembali Bang. Bisa lebih dicintai oleh anak-anak generasi muda khususnya di Jakarta. Karena budaya Betawi itu kan anak-anak ya apalagi sebentar lagi menyambut bulan puasa. Biasanya kalau di anak budaya Betawi itu adalah biasanya diisi dengan latihan silat dan pengajian Bang. Itu identik yang namanya orang Betawi. Itu kalau bulan puasa selesai sholat taraweh mereka tuh latihan silat. Sekarang masih tuh Bang? Baru kita mau mulain Bang. Baru mau mulai. Iya, karena itulah keprihatinan kita ya karena ini ada tempat, makanya kita mau mulai. Jadi gimana caranya kita mengembalikan situasi kepada budaya-budaya Betawi ini lebih dikenal lagi sama generasi muda Hidupin Bang. lagi ya. Betul Menghidupkan Bang. Lagi. Walaupun kemarin masih kecil-kecil, sekarang kita mau mencoba yang agak besar. Oke. Itu maksud saya Bang. Jadi melibatkan masyarakat banyak kali ini ya untuk tahun ini ya. Insya Allah sebanyak-banyaknya mungkin masyarakat kita libatin Bang. Denger nggak lo Bat suara ini Bat? Kayak ada kondangan tau. Kondangan. Bang, Abang juga denger ini suara apa nih Bang kayak begini? Ini biasanya suara anak-anak ngamel ondel-ondel. Amel-amel. Lu ngapain lu? Ya ngecek. Duduk. Kasih minum. Wah, kebetulan nih aus nih Bang. Makasih Bang ya. Ya. Minum nih Bang ya. Kagak, ini minum dulu coba. Nah, Enak banget Bang, segar. Nyari duit susah banget Bang. cari duit susah emang. Kagak, lu kagak tahu kita lagi syuting nih. Ya maaf Bang, nggak tahu. Lu kagak tahu lu. Apain ngecek ondel-ondel lu nggak taau nih Bang Jamal siapa ini? Wah, kurang tahu Bang. Bang Jamal ini salah satu tokoh yang melestarikan budaya Betawi ini. Lu ngapain ngecek kayak begini? Nyari duit Bang. Nah, yang kayak gini nih Bang. Simbol budaya Betawi tapi dipakai untuk ngamen, untuk ngemis. Padahal ini Abang sedang berupaya untuk membangkitkan lagi nih. Gimana pandangan Abang nih sama yang begini-begini nih? Sedih. Kok sedih Bang? Ya sedih lah. Namanya ini budaya Betawi, budaya aslinya kota Jakarta. Sampai seperti ini nasibnya kan sedih Bang. Oh gitu. Ya gitu. Jadi ya sedih lah. Ngelihatnya miris kita. Cuma Harusnya menurut Abang? kalau menurut saya seharusnya ada perhatian dari Pemda DKI Jakarta untuk memberikan saudara-saudara saya ini tempat mereka menuangkan ekspresi dan kreasi. Gitu. Bukan hanya perda pelestarian budaya Betawi yang kita nggak tahu apa yang dilestariin. Yang sudah jelas di depan mata ini kan ondel-ondel. Ondel-ondel ini kan bisa dikasih tempat, Bang. Mereka ini bisa disediakan tempat di halaman-halaman mall, ya kan, di halaman-halaman hotel berbintang, supaya mereka ini punya tempat menuangkan ide dan kreasi di tempat-tempat yang baik. Ini jadi suatu keresahan berarti Bang ya? Iya, karena kan ya mereka jalan-jalan di jalan ketika kondisi jalan ini lagi agak sedikit macet, otomatis kan mereka dimarahin oleh pengguna jalan. Sebagai orang Betawi ngelihat ondel-ondel dimarahin, mau apapun ceritanya kita sedih Bang. Sedih kita, aduh yang main ondel-ondel dimarahin ya kan. Sementara kita di Pemda ini sudah berulang kali kita suarakan supaya berikan ondel-ondel ini tempat berkreasi. Mall di Jakarta kan ratusan Bang. Ya diberikan saja mereka tempat berkreasi di mall, ya kan?
Jadi pengunjung mal itu bisa menikmati, oh ini loh salah satu budaya Betawi. Di tempat-tempat yang baik, tidak mengganggu lingkungan, tidak mengganggu ketertiban umum gitu maksudnya. Secara aturan sebenarnya di DKI itu mereka sudah dilarang apa gimana sih Bang? Kalau di jalan-jalan ngamen gitu. Sebetulnya ada juga yang ditindak. Ada juga yang saya kasih tahu. Cuma sekali lagi mereka kan alasannya untuk perut, Bang. Kalau sekali mungkin bisa kita tanggulangi. Untuk hari ini udah lu nggak usah ngamen gitu kan. Kita kasih. Tapi untuk besok, ini kan bukan lagi kelas pribadi yang memperhatikan, tapi kelasnya harus pemerintah daerah yang harus menyiapkan lahan untuk mereka berkreasi supaya mendapatkan nafkah mereka gitu. Tuh, Iya. dengerin. Udah dah lu, besok-besok jangan ngamen-ngamen lagi dah tuh. Iya dah bang. Oke. Tapi ntar dulu. Dah bang. Kayak kenal nih muka lu. Lu yang kemarin jualan buah kan? Oh iya emang. Lalu ngapain sekarang jadi tukang ondel-ondel lu? Lama bang, duit lumayan. Udah jangan-jangan tadi denger kan tuh kata Bang Jamal ngomong apa? Dengar bang. Lu kayak begini-gini tuh harus udah ditinggalin, nggak baik nih. Ya besok Mas, berubah profesi bang. Jadi apa lagi lu? Kemarin tukang aja buah, udah. sekarang ngamen ondel-ondel. Ya udah. Ini gue lagi syuting. Isi dulu bang. Ya kagak ada nih lu kalau mau nih gue kasih nih. Nggak ada kue gemblong, nih bir peletok udah. Pas dah ya. Bekal buat jalan buat lu makan. Ya. Bener-bener lu emang kagak ngerti banget. Nih kita denger-denger nih ya. Dapat informasi. Tadi kita bicara tentang kebijakan, terus abang sekarang udah. Nah dulu nih saya dengar abang sebagai pegawai Pemprov DKI ini bener. Oh dulu. Dulu nih. Nah, bener. saya dulu pernah juga bekerja di lingkungan pemerintah DKI Jakarta. Boleh dong bang, ceritain nih bang. Oh boleh. Dulu tahun-tahun 92 saya itu ngelamar kerja di bagian E dan P. E dan P itu di Sudin Tata Air. Saya tukang ngerawatin saluran. Saluran air nih ya. Ya, sebulanannya itu saya digaji 34.000. 34.000 bang. Ya, Zaman itu ya. zaman itu gajiannya 3 bulan sekali. Jadi Per rapel gitu. iya per 3 bulan. Jadi 34.000 tuh per 3 bulan. Jadi saya gajiannya ngambilnya 3 bulan sekali. 132.000 sekali gajian. Tahun berapa itu bang tadi? Tahun 92 Sampai sampai 97 saya ditarik jadi tenaga honorer di Tata Air juga. Masih di Tata Air. Naik tuh honornya. Oh iya. Begitu saya ke kantor itu honor saya sebulan 200. Wih. Tahun 97. Saya di Jati Baru. Sedikit ada peningkatan lah ya bang ya. Iya dari 34.000 jadi 200 bang. Tapi masih bersihin irigasi tuh? Atau udah beda Saya lagi? waktu itu diperbantukan karena kebetulan saya bisa sedikit-sedikit komputer bang. Waduh. Iya, jadi bisa sedikit-sedikit komputer. Saya diperbantukan jadi tukang ketik. Tukang ketik Tukang lah ya. ketik surat. Buru ketik nih. Ya pokoknya buru ketik dah. Gitu. Apa bang yang paling momen yang abang inget dulu semasa gawe atau kerja di Pemprov DKI nih bang? Di Pemprov DKI awal-awal saya masuk kan belum gajian tuh, iya kan? Saya jadi lucu mau ketawa. Jadi saya belum gajian, berangkat kerja dari rumah. Saya dulu ke kantor itu butuh Rp1.000. Jadi 300-nya saya ke Jalan Baru naik 03 dari sini. Karena 97 itu saya udah menikah. Jadi Rp300 ke Jalan Baru naik 03. Selanjutnya naik PPD itu ke turun di Jati Baru itu 700 ongkosnya. Jadi saya punya uang 1.000. Pas 1.000 saya pagi-pagi jalan tuh naik 300 1.000 oke kan sampai kantor. Pulang. Saya kan karyawan baru nih. Iya kan? Belum ada temen. Aduh gimana ya? Pulangnya gimana nih kata saya. Udah bingung sendiri kan. Makan saya minum aja air galon. Waktu lapar tuh. Puasa dong ya sebenarnya. Nggak puasa sih. Saya mutih. Puasa mutih ya. Iya mutih siapa minum air putih doang. Itu tuh cerita yang paling berkesan. Nah itu tuh. karena pulangnya kan jam 4 pulang nih. Habis jam 4 pulang, saya bingung. Masa gue siang-siang jalan, tak banyak orang gue malu. Ada gue di musola dulu. Saya di musola dulu tuh bang. Udah perut lapar ya kan. Nunggu malam. Maksudnya kalau udah gelap-gelap kan kita nggak kelihatan nih kalau jalan. Udah tuh.
Saya tuh ketiduran di musola bang, lemes, lapar, capek, ya ngantuk, tidur. Mulut bau lambung. Gua pokoknya begitu dah. Tidur saya, jam 11 musola mau dikunci. Pak bangun pak, musola mau dikunci. Oh iya bang, jam berapa bang? Jam 11. Oh gue balik deh nih. Saya balik bang, saya jalan dari Tanah Abang, Jati Baru sampai kemari. Jalan kaki tuh. Jalan kaki. Berapa lama itu? Ya itu pokoknya ya begitu dah lama banget kayaknya. Kagak nih betis keras dong nih. Bukannya keras-keras lagi. Itu momen yang paling mengharukan bang dalam hidup saya tuh. Jadi saya pulang kerja karena nggak ada uang sama sekali. Akhirnya jalan. Dari Jati Baru tuh saya terus ke Hotel Peninsula. Ya kan, terus saya dari Peninsula itu saya lurus sampai ke Cawang. Cawang terus saya lurus arah Hek, arah ke Taman Mini Garuda ya kan. Nah, begitu mau masuk Garuda saya bingung. Di perempatan Garuda itu banyak orang gua kenal jadi tukang ojek. Oh, di situ akal-akalan bengkel tuh. Ya bukan, kalau gue jalan, nanti gue ditanya, Bang, ayo saya anterin, ntar gue bayarnya nggak ada, gitu kan? Tambah ribet lagi. Gimana ya? Akhirnya saya masuk tol. Jadi saya jalan kaki, tapi masuk tol. Jalan kaki di tol tuh. Iya, saya jalan kaki tuh di tol, padahal berbahaya. Tapi karena saya pikir, daripada gue malu kan, udah gue masuk tol aja. Saya ambil tol tuh yang di urusan Bogor ke Jakarta. Jadi saya lihat mobil yang datang, yang arahnya ke utara. Saya jalan di sisi barat, saya jalan terus sampai di sini nih. Pas di depan gang masuk rumah saya jalan situ, saya lompat. Sampai rumah abang tahu jam berapa? Jam berapa? Jam 4. Subuh tuh. Subuh. Kita kan ngaso bang, capek. Enggak jalan kenceng gitu. Dari pagi belum makan. Sementara paginya harus jalan lagi. Iya, paginya harus kerja lagi. Jadi kita nggak tidur. Itu gimana dulu tuh bang istri tuh? Baru-baru nikah juga. Iya. Iya, saya nikah emang 97 kan. Itu kejadian 97 ya. Jadinya begitu deh bang. Sampai rumah sini, ketok-ketok pintu kan. Assalamualaikum gitu kan. Dibukain tuh sama istri. Gitu dibukain. Malam banget ya. Iya, kerjaannya banyak. Iya. Kita nggak cerita kalau kita jalan dari Tanah Abang. Tapi itu hikmah banget tuh bang ya. Di situ yang membuat saya tuh kalau punya, walaupun punya hanya buat saya, kalau ada teman butuh, saya kasih. Karena saya pernah ada di posisi nggak punya apa-apa. Pagi-pagi, istri, saya bangun tidur tuh nggak ada. Nggak taunya istri saya ke pasar. Belanja. Bukan bang, jual anting-anting. Oke. Buat kita ongkos besok pagi. Di era segitu akhirnya istri membantu abang tuh ya. Iya, jual anting-anting bang, dia ke pasar pulang bawa belanjaan. Kita bingung Pan. Gue malam balik nggak ngasih duit. Kok tiba-tiba lu belanja gitu kan? Lu jangan minta sama bapak lu ya, kata gue. Malu gue. Kagak. Ayo jual anting-anting. Ya Allah bang, ngenes bang. Ngenes kita dengernya. Ngenes banget ya. Ya itulah bang. Apa latar belakang kita tuh sebelum ya jauh lah sebelum ini tuh tahun 97. Itu yang membuat saya ya kerja apa aja akhirnya. Berangkat dari situ nih bang. Keresahan dari situ. Apa ya yang membuat abang memilih untuk jadi anggota dewan nih? Mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Jadi gini, ketika saya bekerja di lingkungan Pemda DKI Jakarta, saya sempat di posisi CPNS bang. Ya. Cuman ketika saya menyadari ijazah saya itu asalnya sosial, jadi saya SMA-nya tuh IPS bang. Sementara saya kan tata air itu lebih membutuhkan yang teknik bang. Dalam arti anak-anak STM atau A1 A2 ya. Saya merasa gue di sini kayaknya kalau gue bertahan nggak bisa jadi apa-apa gitu kan. Saya berpikiran kemana gue harus melangkah di mana ijazah tidak merupakan syarat utama. Itu akhirnya saya setelah berpikir sedikit, saya berpikir mungkin di politik. Karena di politik itu saya lihat bahwasanya ketika kita bisa bermanfaat buat orang banyak, kesempatan kita terbuka lebar. Selama kita bisa bermanfaat buat orang banyak dengan cara-cara yang baik, insya Allah masyarakat juga akan ada bersama kita. Seperti itu gitu. Makanya saya akhirnya memilih terjun ke politik dengan modal yang nggak ada. Gimana tuh bang? Iya nggak ada modal karena saya awalnya memang bukan dari politik kan. Cuma saya belajar aja dari apa-apa yang saya tahu, apa-apa yang saya dengar, saya lihat. Jadi learning by doing. Nah ngomong-ngomong soal politik nih bang. Iya. Ini kan zaman ini kan berkembang terus nih. Iya. Pendekatan ke masyarakat juga berubah. Iya. Orang kebanyakan kampanyenya lewat sosial media. Abang
dengar-dengar nggak pakai sosial media untuk kampanye dekat ke masyarakat. Itu gimana benernya Bang? Karena kalau saya ini nggak ngerti sosial media, Mas. Jadi saya lebih suka datang langsung ke masyarakat. Oh, tatap muka langsung Tatap ya? muka aja sama masyarakat. Jadi apapun yang terjadi di masyarakat, apapun yang masyarakat alami, jadi saya taunya karena dengar dari masyarakat. Jadi saya memang nggak punya sosial media. Gimana tuh Bang ceritanya Bang? Dulu awal mula Abang kenalin diri ke masyarakat nih. Saya datangin rumah ke rumah. Saya datengin aja door to door. Keliling tuh? Keliling, karena kebetulan, ya bukan kebetulan ya, karena salah satu yang saya punya dan sebagai modal awal itu kan, saya putra daerah. Otomatis bicara tidak kenal sekalipun, kalau 5.000 suara udah di kantong, Bang. Wih, Ya karena itu modal kan awal ya. bicara teman, Iya. saudara, teman sekolah, teman main kan, teman usaha. Ya itu insya Allah 5.000 udah di kantong kita karena kita putra daerah kan. Nah, menurut Abang nih Bang, di Abang sebagai Komisi A melihat nih, SKPD mana sih yang masih kendor Bang secara kinerjanya nih Bang? Kalau di Komisi A notabene-nya semuanya sudah baik Bang. Kalau saya lihat kendor atau nggak kendor ini, cuman ada sedikit yang agak membuat kita miris ini di BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Terkadang kita ini nggak tahu kalau ada mau pelantikan. Serius, jadi kita nggak tahu nih. Tahu-tahu kita denger, kemarin pelantikan tuh. Hah? Udah ganti lagi aja kepala dinas. Lah ya kita bingung Bang. Kita yang di Komisi A aja nggak tahu. Karena BKD ini kan sejatinya adalah unit kerja di bawah Komisi A. Ya. Iya kan? Harusnya dia kan continue. Sedikit, walaupun sedikit minimal ada informasi yang masuk ke kita. Jadi ketika ditanya kita bisa jawab. Kalau ini ketika ditanya kita au gitu kan. Udah kayak apa aja kita. Ya karena apa? BKD-nya ini nggak ada koordinasi ke kita. Satu aja itu Bang. Saya rasa di Komisi A itu aja. Jadi BKD kurang koordinasi dengan kami di Komisi A. Nah, sekarang nih pesan Abang untuk masyarakat Jakarta khususnya terkait dengan pengembangan budaya, pelestarian budaya apa nih Bang? Jadi begini ya, saya berpesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta ya. Karena ini jadi jangan dianggap masyarakat mana aja. Ini khusus masyarakat Jakarta, bahwa pemerintah DKI Jakarta ini sudah melakukan banyak hal-hal untuk menuju kebaikan kepada seluruh masyarakat. Manfaatkan ini dengan baik dan benar. Dalam artian masyarakat yang berhak silakan terima itu. Tapi untuk yang tidak berhak, tolong lapor dan kembalikan kepada yang berhak. Sekarang ini banyak cerita apa KJP atau bansos ya yang diberikan kepada orang yang kurang tepat. Gitu loh. Maksud saya ketika ini kita merasa bahwa kita tidak pantas untuk menerima bansos, kembalikan. Banyak orang-orang berhak yang tidak dapat bantuan sosial atau yang sejenisnya Bang. Itu maksud saya. Pesan khusus nih Bang buat budaya Betawi sama warga-warga Jakarta khususnya gimana nih Bang? Pesan khusus saya buat warga Jakarta dan pelaku pelestarian budaya Jakarta. Apabila Anda ingin mengadakan event atau ada kawinan, sunatan, cobalah Anda itu memanfaatkan budaya-budaya Betawi yang ada. Ya kan? Nah, ini kepada masyarakat. Nah, kepada para pelaku budaya Betawi, tolong harganya jangan mahal-mahal. Supaya banyak masyarakat yang pakai kita. Cakep. Iya, jangan, mohon maaf nih Bang. Ada, ya saya bilang dia topeng lah ya Bang. Topeng terkenal dengan bintang-bintang televisi. Harganya udah lebih dari 100 juta. Siapa yang mau tanggap? Siapa yang mau sewa? Cobalah dia supaya dia juga lestari. Patok harganya jangan terlalu mahal. Ya kan? Nah juga orang-orang Betawi ini untuk lebih banyak mengadakan acara-acara kayak selamatan, pernikahan anak, hitanan anak ya. Pokoknya dan segala macam itu dengan mengadakan orang-orang yang melakukan pelestarian budaya Betawi, gitu maksud saya. Ya sebaliknya harganya sama mereka juga di downgrade-nya harus jauh. Iya kan? Jangan tinggi-tinggi. Iya, yang mahal. Jadi orang yang nanggap tuh banyak gitu loh Bang. Udah ini mahal, gue mending dangdut aja dah. Gitu kan, OT 2 juta udah kelar ya kan. Orangnya cuma bertiga,
nggak ribet. Nah kalau topeng bang, orangnya itu segambreng, banyak banget. Udah gitu bayarnya ratusan juta, siapa yang mau nanggap lu? Udah ngurusinnya ribet, bayarnya mahal gitu kan. Jadi sama-sama jadi rate harganya diturunin, minat masyarakatnya biar naik. Baru lestari bang, gitu maksudnya. Selain itu tuh bang, gimana tuh bang? Ngeliat Apa kayak itu? kuliner-kuliner ini juga tuh bang. Nah kuliner-kuliner kayak gini nih, ini kan ada dodol bang, ini ada gemblong ya kan. Ini harusnya nih pemerintah DKI Jakarta itu membuka keran, membuka kesempatan. Ini nih harusnya ketika bentuknya itu memang harus UMKM ya bang. Nah kendala masyarakat itu adalah mereka tidak terdaftar. Jadi kebanyakan mereka ini home production gitu kan. Mereka lupa untuk bikin UMKM atau nggak ngerti cara bikinnya. Nah ini harusnya kan bisa dititipin di mall, di hotel sebagai cenderamata. Nah ini kita nggak ada bang. Harusnya ada kemudahan dari Pemda yang memberikan slot bahwa orang yang berjualan makanan-makanan khas Betawi itu diberikan tempat. Nah, diberikan kemudahan. Pusat-pusat perbelanjaan, Betul. hotel gitu. Jangan ditarifnya disamain sama yang umum. Bangkrut mereka, Bang. Gitu. Banyak ya Bat ya yang bisa kita ambil nih. Berhubung waktu kita nggak banyak nih bang. Ya. Kami izin mengundur diri nih bang. Baik. Terima kasih nih bang ya. Sama-sama, Sudah diterima. sama-sama. Terima kasih buat abang-abang Romong. Buat adik-adik pencaksilat tadi latihannya tetap semangat. Oke kawan APBD, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Juga aktifin loncengnya. Kita akan kembali ke episode selanjutnya bareng gua Alpan. Dan gua Badri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.